Putra dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah Lokal MKS 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan sebagai syarat ujian akhir semester. Baik, langsung saja masuk kelompok yang pertama, yaitu tentang laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan neraca atau posisi keuangan. Langsung saja pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu laporan transaksi keuangan. Laporan keuangan disatukan dengan maksud memberikan transaksi mengenai posisi harta, utang, dan modal suatu perusahaan, laba rugi yang menunjukkan hasil akuntansi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, di sini pada umumnya laporan keuangan yang disusun dalam perusahaan dagang meliputi 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perusahaan modal, 3. Neraca, dan yang keempat posisi arus kas. Nah, itulah pengertian dari laporan keuangan. Lanjut kita ke pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama pihak internal terbagi menjadi 2, yaitu pihak manajemen dan pihak perusahaan. Dan pihak yang eksternal itu terbagi menjadi 4, investor, kreditor, pemerintahan, dan karyawan. Nah, itulah pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Baik, di sini lanjut kita ke laporan neraca. Laporan neraca adalah suatu perbandingan posisi keuangan perusahaan. Ada di sisi kiri untuk aset, sisi kanan untuk kewajiban dan akuntansi. Dalam istilah akuntansi, kadang-kadang aset disebut sebagai aktiva, sedangkan kewajiban disebut sebagai pasifa. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan ada 2, yaitu pihak internal dan eksternal, yang masing-masing memiliki fungsi. Adapun elemen-elemen dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan, kedua bahan, ketiga keuntungan, dan yang keempat kerugian. Lanjut yang kedua yaitu perubahan modal. Perubahan modal adalah laporan keuangan yang menjelaskan informasi tentang perusahaan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Fungsi perubahan modal yaitu membantu pihak yang berkomponen dalam pengambilan suatu kompositas. Yang kedua, mengetahui besarnya sebuah perubahan risiko akuntansi atau modal usaha. Nah, lanjut yang ketiga yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita lanjut yang ke kelompok yang ketiga, yaitu yang membahas tentang arti penting dan kegunaan analisis BEP. Yang kedua, hubungan volume, biaya, dan laba. Yang ketiga, analisis break even point. Yang keempat, shutdown point. Yang pertama yaitu pengertian dari break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam oposisinya tidak memperbolehkan laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Hubungan volume, biaya dan laba memang peran penting, sehingga dalam penerimaan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang. Manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang
berikutan pada berbagai laba yang akan datang. Lanjut yang ketiga yaitu analisis block event point. Ialah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian, atau titik impas sangat penting manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk atau untuk menutup perusahaan menguntungkan. Nah, lanjut yang keempat, sub down point merupakan suatu titik pada break event point yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besar dengan total biaya tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lanjut kita ke kelompok yang keempat, yaitu yang membahas tentang pengertian dan kegunaan analisis laporan keuangan, rasio keuangan. Yang kedua, rasio keuangan utama. Dan yang ketiga, kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Nah, kita akan membahas tentang pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Ialah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca. Adapun kegunaan rasio keuangan yaitu alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, sebagai rujukan untuk membantu perencanaan. Yang ketiga, untuk mengawasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Yang keempat, memikirkan profesi risiko dan yang akan dihadapi. Yang kelima, sebagai penilai bagi stakeholder organisasi. Nah, lanjut yang kedua tentang rasio keuangan utama. Rasio keuangan utama itu meliputi rasio likuiditas, probabilitas, aktivitas, laba-rugi, dan pasar. Yang ketiga itu kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Suatu perusahaan dapat berada pada salah satu keadaan di mana A. Perusahaan di dalam keadaan liquid dan solvabilitas. B. Liquid tetapi insolvabilitas. C. Illiquid tapi solvabilitas. D. Illiquid dan insolvabilitas. Lanjut kita ke kelompok yang kelima, yaitu pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Yang kedua, konsep dan jenis modal kerja. Dan ketiga, pendekatan modal kerja. Nah, yang pertama kita menjelaskan tentang pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Manajemen yang terdiri dari unsur-unsur aktiva lancar dan hitungan lancar. Arti penting manajemen modal kerja adalah pengaturan total jumlah masing-masing komponen modal kerja dan pembelajaran yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Yang kedua yaitu konsep modal kerja menurut Munawir. Ada 3 konsep, yaitu konsep pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif, yang ketiga fungsional. Jenis-jenis modal kerja yaitu bagian permanen, yang kedua atau tetap, yang kedua itu jumlah modal kerja atau pemeliharaan. Nah, yang ketiga jenis modal kerja atau kerja. 1. Modal kerja permanen itu yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi modal kerja ini terdiri dari modal kerja primer, modal kerja normal, modal kerja variabel. Nah, modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini merupakan terdiri dari modal kerja musiman, siklus, dan akurat. Baik, kita lanjut langsung ke kelompok yang keenam, yaitu analisis kebutuhan modal kerja dengan analisis pembiayaan modal kerja. Pengertian dari analisis kebutuhan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan perusahaan. Modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pokok perusahaan. Adapun modal kerja biaya yang dikomponenkan ke dalam 2 jenis, yaitu modal kerja permanen dan variabel.
Modal kerja dapat dibedakan menjadi 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Nah, analisis pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan jangka pendek yang berdasarkan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja atau usaha berdasarkan analisis atau dana dapat diartikan sebagai modal kerja. Seperti yang telah diketahui bahwa modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen yaitu pembiayaan likuiditas dan pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan. Baik, kita membahas tentang kelompok 7 yaitu analisis memegang uang tunai dengan anggaran kas. 1. Motif memegang uang. Dalam teori properasi likuiditas menjelaskan bahwa motif masyarakat dalam memegang uang ada 3 macam, yaitu motif transaksi, 2 motif berjaga-jaga, 3 motif spekulasi. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu anggaran kas. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk anggaran dan dinyatakan dalam unsur metal yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa tertentu di mana masa yang akan datang. Jenis-jenis anggaran yaitu keuangan, operasi, parsial, dan komprehensif. Kas adalah pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membayar kegiatan umum perusahaan. Nah, anggaran kas adalah yang merencanakan secara lebih terperima tentang jumlah kas, besaran perubahan-perubahan di waktu tertentu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa kas maupun perubahan yang berbentuk pengeluaran kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok 8 yaitu manajemen kas efisien dengan saldo kas optimal. Nah, pengertian dari manajemen kas pengertian yaitu kas merupakan suatu bagian dari aktiva yang paling liquid yang bisa digunakan sebagai untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Contoh ilustrasi siklus kas dan pengertian kas. Siklus kas yang pertama yaitu siklus kas, yang kedua pengertian kas, yang ketiga faktor yang mempengaruhi besarnya sediaan kas, yang keempat strategi dalam manajemen. Yang kedua itu pembahasan tentang saldo kas optimal atau Baumol dan Miller Oil. Nah, modal Baumol atau menurut William Baumol pada tahun 1952 mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan memiliki saldo kas perusahaan yang tinggi. Perusahaan akan mengalami kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada komponen investasi yang lain yang lebih menguntungkan. Di sini saya akan melanjutkan tentang kelompok 9 yaitu pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari. Waktu 30 hari sampai dengan 90 hari. Baik, jenis-jenis piutang yaitu piutang usaha, piutang tagih, piutang lain-lain. Penganggaran piutang. Dalam pelaksanaan pengelolaan piutang yaitu adanya salah satu kebijakan pengelolaan piutang yang meliputi 1. Stand kredit, 2. Syarat kredit, dan ketiga kebijakan kredit dan pengumpulan data.
Perputaran piutang ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu penjualan kredit dan nota-nota kredit. Nah, meningkatnya omset dengan kredit, biasanya konsumen berpegangan bahwa mereka tidak perlu mengeluarkan uang tunai sekaligus. Mereka hanya perlu mengeluarkan uang saku saja dengan sisa pembayaran bisa dicari dalam jangka waktu tertentu. Hal ini ditentukan memberikan keuntungan bagi konsumen dan tidak membawa yang lebih pada saat itu. Akan tetapi, neraca konsumen tersebut merogeh kocek aktiva dari yang seharusnya dikeluarkan. Itulah pengertian dari piutang. Saya akan lanjut ke kelompok 10, yaitu yang membahas tentang risk return trade-off. Kedua, kebijakan piutang. Yang ketiga, pengertian dan jenis persediaan. Pengertian dari risk return trade-off ialah adanya pertukaran antara risiko dan return. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang dihasilkan mestinya harus semakin besar. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan piutang. Kebijakan piutang merupakan perkiraan piutang, dan bahkan piutang juga bisa menjadi bagian besar dari aktiva lancar perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengelola piutang yang efektif, di mana jumlah dana yang dihasilkan dalam piutang sesuai dengan komponen perusahaan dan tidak mengaitkan arus kas. Kemudian yang ketiga yaitu persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Jenis-jenis persediaan yaitu persediaan barang dagang, barang lain, barang baku, produk dalam proses, produk jadi, bahan penolong. Baik, di sini saya akan lanjut ke kelompok 11, yaitu yang membahas tentang pengertian persediaan, jenis-jenis persediaan, tujuan dan fungsi, dan penilaian pengelolaan fisik dan sistem akuntansi persediaan. Nah, persediaan adalah barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, jenis-jenis persediaan itu terbagi menjadi 3, yaitu batch stock, yang kedua station stock, yang ketiga anti-caption stock. Nah, kita lanjut ke tujuan persediaan. Tujuan persediaan itu terbagi menjadi 4: penentuan jumlah produk, penentuan harga per produk, sistem pencatatan persediaan, kebijakan tentang kualitas persediaan. Fungsi dari persediaan itu yaitu antisipasi, communities, decouplting. Nah, yang keempat yaitu penilaian. Penilaian itu dengan pendekatan atau bunga harga pokok. Penilaian dengan persediaan selain harga pokok, pengelolaan fisik. Pengelolaan fisik yaitu penetapan pengawasan tugas, pengelolaan bertanggung jawab, verifikasi instan yang independen, produk kondamentasi. Ke kelompok 12 yaitu manfaat investasi pada persediaan. Kedua, biaya-biaya persediaan. Yang ketiga, modal persediaan optimal. Yang keempat, growth point. Manfaat yang pertama yaitu manfaat diskon kuantitas. Kedua, menghindar kekurangannya bahan. Yang ketiga, manfaat pemasaran. Lanjut, yang kedua, karakteristik biaya-biaya optimal, yaitu biaya di dalam perusahaan, biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan
biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan. Modal persediaan optimal. 1. Modal persediaan kuantitas pesanan ekonomis. 2. Modal persediaan dengan pesanan tertunda. 3. Modal persediaan optimal yaitu modal persediaan kuantitas pesanan ekonomis, modal persediaan dengan pesanan tertunda, modal persediaan dengan diskon, modal persediaan dengan penerimaan bertahap. Lanjut yang keempat yaitu road point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaan sebelum kehabisan. Yang kelompok terakhir yaitu kelompok 13, pengertian pendanaan jangka pendek, tipe-tipe pedagang jangka pendek, dan yang terakhir suku bunga. Pembiayaan jangka pendek atau short time merupakan hubungan dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Tipe-tipe yaitu pendanaan spontan adalah jenis yang berubah secara otomatis. Kedua, pendanaan tidak spontan yaitu perubahan secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Yang ketiga, lanjut ke suku bunga efektif, suku bunga tahunan efektif, suku bunga tahunan ekuivalen atau suku bunga efektif sederhana adalah suku bunga pinjaman atau produk keuangan yang disajikan kembali dari suku bunga minimal dan menyatakan sebagai suku bunga. Jika suku bunga menunjukkan adalah besarnya setiap tahun dalam kegunaan yang digunakan untuk membandingkan tinggi bunga antara pinjaman dengan periode menjenguk yang berbeda seperti mingguan, bulanan, atau setengah tahun atau hampir 1 tahun. Nah, tarif tanaman efektif tahunan efektif pada frekuensi pembangunan yang berada suatu bunga efektif adalah kasus dari tingkat pengambilan internal. Jika tingkat bunga per bulan diketahui dan tetap konstan sepanjang tahun. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.